Coba Bapak, kalau Anda pulang ke rumah Pak, lalu lihat rumah berantakan, banyak cucian, belum bersih, belum disapu, apa perasaan Bapak? Cuek. Yang kayak gini yang harus cepat dibunuh, Bu. Banyak bapak-bapak kalau pulang ke rumah kotor semuanya, tenang-tenang saja, nanti juga beres. Betul Pak? Salah itu namanya. Tapi ibu-ibu pada saat pulang ke rumah cucian berarti langsung. Anda tahu saya itu memberi retret ibu-ibu WKRI. Pulang retret ada lingkaran. Semua pulang begini. Datang sampai rumah, lihat cucian, piring berantakan, langsung patah. Taring keluar di sini. Jadi hati-hati, seringkali dalam perkawinan, dalam perkawinan kita memanfaatkan pasangan untuk kesenangan saya. Yang penting saya senang. Yang penting saya dilayani. Maka kalau ditanya bahagia atau tidak, kalau dia menyenangkan saya bahagia. Kalau dia tidak menyenangkan saya tidak bahagia. Itu. Saya kalau tanya kepada bapak-bapak, Pak bagaimana perkawinannya? Ya seperti yang lain Romo, up and down and shake. Namanya juga rumah tangga, kadang-kadang ada naiknya, kadang-kadang ada turunnya. Lalu saya tanya istrinya, Bu, bagaimana perkawinannya? Langsung litani penderitaan. Dan siapa yang membuat menderita? Suami. Pernah seorang istri datang pada saya pengakuan dosa. Romo saya mau pengakuan dosa. Ya. Romo saya sudah 3 bulan tidak mengaku dosa. Dosa-dosa saya Romo ya. Suami saya Romo makin lama makin menjengkelkan. Dia makin tua makin cerewet, bawel, tuli lagi Romo. Dia selalu menuntut, dia selalu menyuruh-nyuruh, dia minta itu, minta ini. Saya makin kesel, makin marah Romo. Itu dosa-dosa saya. Lalu saya berkata, dengan demikian saya hapus dosa suami ibu. Lalu si ibu itu, lah dosa saya bertambah. Karena dia mau ngomongin istri di pengakuan dosa, ngomongin suaminya di pengakuan dosa. Gitu ya. Jadi perhatikan maksud Tuhan sepadan. Artinya apa? Kalau suami lihat istrinya sibuk sendiri dan dia tenang-tenang merokok, itu salah. Itu udah gak benar. Saya punya ayah. Ayah saya pulang kerja, ibu capek. Ibu saya bidan, ayah saya tentara angkatan udara. Kalau ibu pulang, ibu saya kalau kerja pakai baju putih. Kalau sudah pulang, ibu pakai daster, dia masak. Ayah pulang, ayah tidak langsung duduk, ngopi, enggak. Ayah buka baju tentara dia, pakai celana pendek, dia ikut masak, dia ikut bersihkan piring, dia cuci. Ayah tidak tega kalau ibu sibuk sendiri. Itu penolong yang sepadan. Itu yang membuat ibu tidak pernah menyesal bertemu dengan ayah. Itu yang membuat ibu tidak pernah menyesal menikah dengan ayah. Dan lihat kenapa Tuhan memberikan perempuan itu kepada laki-laki. Artinya apa? Jangan lupa Bu, Pak, istri itu anugerah. Suami itu anugerah dari Tuhan. Jadi perkawinan itu anugerah. Hanya masalahnya setelah 5-10 tahun menjadi musibah. Nanti saya perlihatkan kenapa kok bisa seperti itu. Yang tadinya berkat kok sekarang menjadi musibah. Nah,
Nanti saya akan perlihatkan bagaimana perjalanannya. Kok sampai perkawinan dari sebuah berkat kok menjadi menyakitkan di dalam hidup bersama. Gaudium et Spes, salah satu ensiklik dari Konsili Vatikan kedua, mengatakan persekutuan hidup kasih suami istri yang mesra diadakan oleh Sang Pencipta. Maka Yesus berkata apa tentang perkawinan? Yesus berkata apa tentang perkawinan? Apa? Dapat salib dia. Nggak jadi. Dapat salib dia. Betul. Maka Yesus dikatakan apa yang telah dipersatukan Tuhan. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan. Ya, sini kak kalau hadiah langsung. Ya. Apa yang dipersatukan Tuhan. Jadi memang perkawinan itu adalah apa? Tuhan yang menghendaki. Apakah saya pernah jatuh cinta? Pernah. Pernah. Apakah saya melihat perempuan tidak tertarik? Tertarik. Tetapi saya mengatakan, saya mau menjadi imam. Saya tidak mengikuti rasa tertarik itu. Karena tertarik, nantinya juga bisa tidak menarik. Tetapi Anda, kalau udah jatuh cinta, teringat-ingat terus. Namanya disebut terus. Di WC pun dilihat wajahnya. Hai, sedang apa? I miss you. You miss me? Oh, itu lihat. Kalau orang sedang jatuh cinta, memang seperti itu. Anugerah. Saya tuh berkali-kali memberkati perkawinan. Banyak memberkati perkawinan. Kadang-kadang, saya melihat pasangan yang menurut saya nggak cocok. Lakinya ganteng, perempuannya ya ampun, kata saya. Saya aja tidak tertarik, maaf gitu kan. Saya bisa menilai itu, ya Allah, kata saya tuh. Sudah wajahnya nggak jelas, masuk biara pintu dua-duanya harus dibuka gitu ya. Sally, malah kamu yang menikmati. Lalu saya panggil pas perempuannya masuk toilet. Saya tanya kepada laki-lakinya, kamu memang mau menikah dengan dia? Iya pastor. Ih, apa cantiknya. Pastor tidak melihat yang saya lihat. Saya langsung semaput coy. Lihat. Betul. Anda begitu tertarik pada dia. Ingat, bukan hanya Anda. Tuhan yang membuat Anda saling menarik. Tuhan. Maka Yesus pun mengatakan apa yang dipersatukan Allah. Karena Tuhan bekerja di situ. Di dalam cinta Tuhan bekerja. Percayalah. Nah, kalau demikian perkawinan dibangun oleh janji pernikahan dan persetujuannya secara pribadi. Saya yang mau. Maka kalau Anda ingat janji perkawinan, masih ingat? Pasti nggak ingat. Saya ingat. Karena saya ngedenger terus. Anda kan cuma sekali seumur hidup. Paling-paling HUP. Jadi saya, Eko, memilih engkau, Adinda, untuk menjadi istriku. Aku akan membaktikan diri kepadamu dalam untung dan malang. Di waktu sehat dan sakit. Sampai mati. Hebat. Aku membaktikan diri. Jadi perkawinan saya. Maka perkawinan di dalam gereja Katolik tidak boleh dijodohkan. Dan tidak boleh keterpaksaan. Ya sudahlah, karena mama terus kapan kawin. Akhirnya Anda memaksa kawin. Hati-hati. Maaf. Tidak semua perempuan dan laki-laki dipanggil untuk menikah. Tidak. Dan tidak harus juga kalau nggak menikah harus jadi suster. Ya enggak juga lah ya. Lihat aja suster-suster.
Anda bisa menjadi selibat awam, bisa. Tidak harus menikah. Kalau memang terpaksa yang lain menikah lalu ditanya terus kapan kawin, gak laku ya. Kasihan, truk aja gandengan gitu ya. Masa kamu masih sendiri aja? No. Panggilan Tuhan. Karena Tuhan yang menanamkan itu padamu. Nah, kalau demikian, tindakan manusiawi saling menyerahkan diri dan saling menerima. Nah ini, dalam perkawinan harus menerima tidak hanya hal-hal positifnya saja. Hal negatifnya juga harus terima. Tetapi masalahnya pada saat pacaran nggak akan keluar. Ya enggak? Kita berusaha baik-baik. Coba perempuan sebelum pacaran, semua nempel. Inilah digundulin. Lalu ditato ulang. Ini halus langsung di bawah seperti rayuan Pulau Kelapa gitu ya. Saya suka bingung dengan perempuan ini. Extension gitu ya. Saya lihat perkawinan, dia ngedip, kok bulu matanya nggak kedip-kedip, kata saya itu. Rupanya lepas coy, kata saya itu. Selalu pada saat pacaran kita mau menampilkan yang terbaik. Menampilkan yang terbaik. Tetapi setelah menikah, Anda lupa untuk berdandan di depan suamimu. Roll di sini, ingus masih di sini, iler di sini. Hai, kutang kemana-mana. BH lubang satu hilang, aduh. Ya suami juga jijik tau ngeliatnya, ya Tuhanku Yesus. Itu payudara sudah seperti payudaranya anjing itu. Ini Susan dari tadi tanda salib terus, ya Tuhan. Setelah ini pengakuan dosa ya suster dengan Romo Louis. Justru itu Pak, Bu, Anda harus berani menerima hal yang tidak cocok dengan Anda. Terima. Apalagi lihat seringkali setelah sekian tahun menikah, banyak sekali suami istri yang berdoanya apa? Tuhan tolong ubah pasanganku. Betul atau tidak? Ya, itu doa yang tak akan pernah terjadi. Anda semakin berdoa, dia semakin tidak berubah. Karena perkawinan itu harus menerima. Suami Anda yang malam-malam bunyinya seperti halilintar. Ibu-ibu, kalau suami seperti itu jangan diganggu. Dia sedang berkomunikasi dengan alam-alam gaib. Biarkan. Karena kadang-kadang ada istri yang tendang, diam kamu, diam kamu, diam. Ada seorang bapak pastor, saya tuh kalau udah tidur ditendangin sama istri. Kenapa? Saya ngorok. Lalu, sudah kamu tunggu saya tidur dulu. Kamu baru tidur. Lalu suaminya, udah tidur belum Mi? Belum. Aduh. Lalu suaminya, oh saya belum tidur. Serba salah. Kan seorang suami pernah ngeluh, pastor, saya itu selalu salah di depan istri. Selalu salah. Saya tidur berhadapan, istri saya marah. Jangan berhadapan, sesek tahu enggak? Kamu nafas, aku menghisap, kamu menghisap, aku nafas.
Lalu suaminya karena tetap ingin menyenangkan suami istrinya, dia tidak boleh berhadapan, dia membelakangin istrinya. Istrinya marah, istri dikasih pantat ya, kata dia itu. Lalu dia, nggak boleh gitu ya, iya. Lalu dia terlentang begini. Lalu istrinya, kamu tidur seperti orang mati saja gitu. Akhirnya suami ini tidur di depan televisi. Ya. Jadi kita hanya mau menikah dengan pasangan dan hanya mau mengambil yang menyenangkan diri saya. Nggak bisa, nggak bisa. Kenapa? Suamimu tidak sempurna. Engkau mengeluh pada suami, suami pun mengeluh pada engkau. Jadi kita harus belajar menerima. Jadi kalau suami berbunyi, terimalah. Ini musik orkestra. Nikmatilah. Karena ada satu saat dia tidak akan berbunyi lagi. Untuk selama-lamanya. Betul. Loh, tadi Nisa, betul atau tidak? Semua tuh ada waktunya. Maka pada saat dia ngorok, nikmati. Anda pakai kapaslah di sini gitu ya. Atau suami Anda bungkam gitu. Suruh tidur pakai helm, pasti nggak akan kedengeran gitu ya. Maka perkawinan di dalam gereja Katolik adalah kesatuan dan indissolubilitas, tak terpisahkan. Saya pernah ditanya, Pastor boleh nggak kalau orang menikah itu LDR? Tahu LDR? Apa? Ya, long distance relationship. Istrinya di Waingapu, suaminya di Jakarta. Nggak boleh. Pacaran boleh. Tetapi kalau sudah berumah tangga, kau harus bersatu. Seperti apapun harus diusahakan. Kenapa? Karena disitulah letaknya sebuah perkawinan. Nah, kalau kita melihat seperti itu, perkawinan di dalam kitab hukum kanonik pun dikatakan perjanjian perkawinan dengan mana pria dan wanita, lihat pria dan wanita, Adam dan Hawa. Maka sampai kapanpun gereja Katolik tidak pernah meresmikan perkawinan sesama jenis. Karena sejak kitab Kejadian Allah menjadikan laki-laki dan perempuan. Menyatukan laki-laki dan perempuan. Maka tidak pernah bisa sesama jenis mencintai dan diberkati di gereja Katolik, tidak ada hukumnya. Gereja menentang perkawinan itu. Walaupun maaf di beberapa negara sudah diterima, tapi sekali lagi itu bukan hukum Tuhan, itu bukan hukum Tuhan. Kebersamaan seluruh hidup membentuk kebersamaan seluruh hidup. Halo, di sini letaknya. Tidak boleh ada uang laki-laki, uang perempuan. Bapak-bapak, semua pendapatanmu harus diserahkan kepada istri. Ingat, pada saat Anda menyimpan banyak uang, itu adalah godaan. Sudah, jangan didiskusikan di belakang. Harus tahu. Karena istri itu walaupun tidak sekolah ekonomi, pandai mengatur uang. Pandai. Dan kalau tidak pas, selalu hutang. Ya atau tidak? Iya. Setiap warung, kasbon dulu, kasbon. Dulu waktu kecil, ibu saya pun hutang. Dan kalau hutang, saya suruh Eko, kok ke warung. Uangnya mana? Hutang. Saya datang. Dan tukang warung sudah tahu kalau saya nongol, hutang ya. Iya mbak. Kalau bayar, ibu yang bayar sendiri. Kurang ajar enggak? Anaknya dikorbankan. Jadi kalau setiap lewat warung, kok enggak hutang? Mau. Setelah saya jadi pastor, itu warung masih ada.
Lalu saya datang, mau hutang lagi. Sudah jadi pastor, saya beli ini warung. Lalu si mbaknya, emang punya duit? Ada kolekte. Jadi setiap ibu-ibu sering kali apa? Dia berani malu. Dia berani malu. Supaya apa? Menyelamatkan keluarganya. Mengorbankan. Demi siapa? Keluarga. Demi kebaikan keluarga. Maka ibu-ibu, kalau Anda sudah kecewa, marah, maaf dengan pasangan Anda, tolong pikirkan anak Anda. Kalau Anda sudah benci banget dengan suami Anda, saya sudah dilukai sekali pastor, saya sudah jengkel sekali dengan suami. Bukan jalan cerai. Karena kalau cerai, anakmu menjadi korban. Maka ada beberapa anak Romo, saya bertahan karena anak saja. Ya sudah, it's okay. Harus ada motivasi. Anak saya masih butuh bapaknya.